Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriani Sofwa. Oke, kali ini kita masih bertemu melalui dunia maya ya, gitu. Dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu kembali secara tatap muka. Kita berdoa mudah-mudahan virus corona ini segera menghilang dari alam semesta ini. Ya, amin. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asam basa. Ya, kalau dari namanya, kalau asam udah pasti kamu tahu ya asam seperti apa. Nah, kalau basa itu yang seperti apa ya? Untuk pertemuan kali ini saya akan lebih menjelaskan tentang asam itu apa, sifat-sifatnya bagaimana, kemudian contohnya apa aja, begitu juga dengan basa ya. Jadi ini lebih kepada pengenalan asam dalam lingkungan kita sehari-hari. Oke, pengertian asam dan basa. Jadi asam adalah senyawa kimia yang yang kalau kita larutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil daripada 7. Ya, jadi kalau nilai pH-nya di bawah 7, itu berarti larutan asam. Nah, kemudian selain itu, asam ya, zat asam ini juga zat atau senyawa yang apabila dilarutkan dalam air itu bisa menghasilkan ion H+. Nah, contohnya ini adalah reaksi asam klorida ya di dalam air. Jadi HCl setelah dilarutkan di dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, intinya kalau ada ion H+, maka senyawa itu bersifat asam. Nah, sifat-sifat asam. Kalau kamu misalkan dalam kehidupan kamu, di lingkungan kamu ada zat asam ya, itu yang kita kenali sebelum kita tahu itu pH-nya, atau mungkin kita tidak tahu juga apakah dia menghasilkan ion H+ atau enggak. Yang pertama adalah dari rasa. Kalau rasanya masam, ya pasti itu adalah zat asam. Kemudian dari sentuhan, dia agak menyengat ya. Jadi kalau tersentuh zat asam, itu kalau zat asamnya secara zat asam kimia ya, bahan kimia, dia bisa menyebabkan luka ya pada anggota tubuh kalau sampai kita menyentuh larutan asam ya, bahkan luka bakar. Nah, kalau asam yang ada dalam kehidupan kita, misalkan buah lemon atau buah jeruk, udah namanya biasanya kalau kita punya luka, kita taruh larutan asam gitu atau cairan asam, itu pasti perih kan luka kita ya. Artinya kalau tersentuh dengan anggota tubuh ya larutan asam itu menyengat ya. Begitu juga dari bau ya, dari baunya juga menyengat ya. Contohnya cuka. Nah, cuka itu kalau kita cium kan baunya menyengat. Begitu juga larutan asam yang bahan kimia yang ada di laboratorium juga baunya menyengat. Jadi tidak boleh sampai kalau di bahan kimia yang ada di laboratorium itu kita tidak boleh sampai menciumnya secara langsung. Jadi kalau mau mencium larutan asam itu ya kita kibas-kibaskan di atas tutup botolnya ya, kita kibaskan udaranya, dia akan tercium. Jadi kita akan mencium udaranya saja, jadi tidak boleh sampai mencium langsung karena zat asam itu berbahaya. Kemudian kereaktifannya, asam ini sangat reaktif ya, jadi reaktifannya itu sangat hebat, apalagi kalau dia bereaksinya dengan logam. Nah, kalau dia bereaksi dengan logam, itu akan menyebabkan korosi itu berkarat. Begitu juga tadi kalau tersentuh anggota tubuh, itu juga bisa menyebabkan luka bakar ya. Contohnya air keras. Nah, air keras itu adalah air yang sifatnya asam atau bahan kimia yang bersifat asam.
Nah, itu kalau terkena anggota tubuh kan bisa menyebabkan luka bakar. Jadi apalagi kalau terkena, jadi wajah itu tidak akan kembali normal seperti semula. Terkena anggota tubuh yang lain juga sama seperti kalau kita mengalami luka bakar, tidak bisa kembali normal lagi. Nah, kemudian hantaran listrik. Jadi asam ini meskipun dia bukan senyawa ionik ya, tapi dia bersifat elektrolit, artinya dia mengalami ionisasi. Nah, larut senyawa asam ini termasuk senyawa kovalen polar. Oke, kemudian kalau kita uji dengan kertas lakmus, warna kertas lakmusnya biru itu berubah menjadi warna merah. Jadi kalau kertas lakmusnya merah, ya dia tetap merah. Intinya ciri larutan asam itu kalau diuji dengan kertas lakmus, kertas lakmusnya akan berubah menjadi warna merah. Nah, ini adalah contoh asam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, asam organik itu asam yang ada atau secara alami ya. Ada di sini ada jeruk itu mengandung asam sitrat. Cuka itu namanya asam asetat. Kemudian ini lebah dan semut. Ini racun yang ada di dalam lebah dan semut. Racunnya itu artinya kalau kita digigit lebah, pasti bagian tubuh yang digigit akan membengkak. Kemudian begitu ya semut, kalau kita gigit semut, pasti bagian tubuh yang digigit semut akan bengkak atau gatal-gatal. Nah, ini yang terkandung dalam racun lebah dan semut itu namanya asam format. Kemudian di lambung kita itu ada asam klorida, asam lambung. Jadi kalau misalkan kita muntah ya, itu kan pasti baunya menyengat. Kenapa baunya menyengat? Karena sudah berasal dari lambung, sudah sudah bereaksi dengan asam lambung, asam klorida ini, sehingga bau makanan yang dari lambung itu pasti menyengat. Kemudian aki mobil bahan kimia yang ada di dalam aki mobil ini namanya adalah asam sulfat ya, air aki kita sebutnya. Nah, ini beberapa contoh-contoh asam dalam kehidupan kita juga yang lain. Ada asam askorbat, asam karbonat. Asam karbonat ini contohnya ada di dalam minuman cola ya, yang bersoda, minuman bersoda. Kemudian asam sitrat ada di buah jeruk. Asam etanoat atau asam asetat itu juga. Asam laktat itu pada susu. Kemudian asam askorbat ada pada buah-buahan yang rasanya ada asam-asamnya, yaitu mengandung asam askorbat. Kemudian asam nitrat ada pada pupuk, bahan peledak. Asam fosfat pada cat, pada pupuk juga. Asam sulfat pada aki, pada pupuk juga. Asam klorida ada pada lambung. Kemudian manfaat asam ya, manfaat asam selain tadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, tadi ada aki untuk aki kendaraan, kemudian untuk cuka dan untuk sebagainya gitu ya, banyak ya. Jadi asam juga digunakan sebagai katalis ya, contohnya asam sulfat yang sangat banyak digunakan dalam proses alkilasi pada pembuatan bensin. Ya, jadi katalis itu zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi kimia itu agar proses reaksi kimianya berlangsung lebih cepat atau lebih sempurna hasilnya. Tapi zat itu tidak ada dalam produk. Ya, misalkan bensin nggak ada asam sulfatnya. Dia hanya asam sulfat ini hanya zat yang digunakan untuk membuat proses pembuatan bensin ini lebih sempurna, hasilnya lebih bagus. Seperti itu aja. Kemudian sebagai bahan pembuat pupuk ya, kemudian sebagai bahan pembuatan minuman bersoda, terus sebagai sumber vitamin itu ada asam askorbat. Oke. Nah, bahaya zat asam. Jadi zat asam itu
terutama bahan-bahan kimia yang bersifat asam yang ada di laboratorium itu rata-rata semuanya berbahaya ya, karena bersifat korosif. Korosif itu artinya baik pada logam atau anggota tubuh itu bisa menyebabkan kalau logam bisa menyebabkan korosi atau karat, kalau anggota tubuh kita bisa menyebabkan luka bakar. Begitu juga kalau sampai terhirup ya bisa terkontaminasi, atau paru-paru kita bisa terkontaminasi zat asam, itu bisa menyebabkan atau menimbulkan penyakit. Jadi sebaiknya kalau kita menyentuh bahan kimia yang bersifat asam itu harus pakai sarung tangan, kemudian pun pakai masker supaya udara tidak langsung tercium oleh kita gitu, baunya tersebut. Nah, ini beberapa contoh zat asam yang berbahaya. Ada hidrogen sulfida ya, H2S. Ini adalah gas yang tidak berwarna, beracun, mudah terbakar dan berbau seperti telur busuk. Ya, contohnya pada kalau kamu ke daerah pegunungan atau yang berkawah gitu, gunung yang sudah pernah meledak, itu pasti ada bau-bau seperti telur busuk. Nah, itu mengandung hidrogen sulfida. Gas ini dapat timbul dari aktivitas biologis dan aktivitas gunung berapi dan gas alam. Menghirup bahan ini dapat menyebabkan pingsan, gangguan pernapasan, bahkan kematian. Kemudian selain itu, zat asam yang lainnya ada asam sianida. Ya, asam sianida adalah senyawa yang sangat beracun. Bahkan ada pada salah satu makanan yang sering kita makan, yaitu singkong yang mengalami kerusakan. Jadi umbi-umbian sih ya, umbi-umbian kalau misalkan tidak sempurna ininya hasilnya, misalkan singkong itu kalau ada hitam-hitamnya atau kebiru-biruan ya sebaiknya dibuang. Begitu juga dengan kentang ya, karena itu mengandung asam sianida. Jadi jangan sampai kita memakannya. Kalau sampai kita memakannya bisa menyebabkan keracunan, bahkan kematian ya. Sering-sering terjadi dan sering suka ada di berita itu. Kadang satu keluarga mengalami keracunan setelah memakan singkong ya. Jadi kalau ada singkongnya tidak putih sempurna gitu, jangan ya, sebaiknya yang bagian yang menghitam atau kebiruan itu sebaiknya dibuang ya, supaya kita tidak keracunan. Nah, asam sianida ini juga pernah digunakan untuk meracuni orang oleh Jessica ya. Jadi dia meracuni temannya ya, Mira kalau nggak salah, sehingga temannya meninggal ya. Dia meracuni temannya melalui minuman. Jadi ini racun yang sangat berbahaya, zat yang sangat berbahaya. Oke, basa ya. Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air ya. Jadi sehingga dia akan menghasilkan ion OH- seperti ini ya. Jadi basa adalah senyawa yang menghasilkan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Tadi kalau asam itu menghasilkan ion H+, basa menghasilkan ion OH-. Dan basa itu mempunyai pH lebih besar dari 7. Kalau asam pH-nya di bawah 7, kalau basa pH-nya di atas 7. Nah, ini contoh reaksi ionisasi senyawa basa di dalam air. Contohnya adalah senyawa NaOH. Ya, NaOH dilarutkan dalam air menjadi Na+ dan OH-. Jadi ciri basa itu ada ion OH-. Ya, ada OH-nya di sini kalau senyawa basa. Oke, sifat-sifat basa. Jadi sifat basa itu yang pertama kaustik. Kaustik itu dapat terbakar atau hancur. Kemudian berasa pahit dan licin. Nah, contohnya kayak sabun itu kan pahit ya, licin juga. Kemudian bisa merusak kulit juga ya. Jadi beberapa zat basa yang ada di laboratorium itu sama bisa menyebabkan kerusakan pada kulit kalau sampai kita menyentuhnya ya.
Jadi ada yang contohnya NaOH tadi. NaOH itu tadi kalau sampai tersentuh sama kita, itu tangan kita bisa gatal-gatal. Nah, terus ciri yang lainnya tadi, kertas lakmus, kalau di asam kertas lakmusnya berubah menjadi merah, kalau di basa kertas lakmusnya berubah menjadi warna biru. Kemudian sama-sama menghantarkan listrik. Jadi senyawa asam dan basa itu sifatnya adalah senyawa elektrolit yang bisa menghantarkan listrik. Kemudian bisa bereaksi dengan logam dan bisa menghasilkan endapan. Nah, contoh senyawa basa dalam kehidupan sehari-hari ada aluminium hidroksida, itu pada deodoran, ya. Kemudian kalsium hidroksida itu pada plester. Magnesium hidroksida itu pada obat mah, ya, obat mah. Kemudian natrium hidroksida itu pada pembuatan sabun, ya, bahan sabunnya sabun ini ya, sabun yang batangan. Nah, ini contohnya ya, senyawa basa dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Tadi ya seperti saya sebutkan sebelumnya, ini deodoran ini mengandung aluminium hidroksida. Nah, kalau sabun cair itu senyawanya adalah kalium hidroksida. Kalau sabun batangan natrium hidroksida. Nah, ini adalah obat mah, itu mengandung magnesium hidroksida. Oke, kalau tadi bahaya zat asam itu bisa menyebabkan luka bakar, bisa menyebabkan keracunan, bahkan kematian. Nah, bahaya zat basa. Nah, biasanya tadi kalau kita terkena zat basa itu, terkena anggota tubuh ya, atau kita menyentuh, itu bisa menyebabkan gatal-gatal bahkan luka. Nah, selanjutnya ada satu gejala atau kondisi namanya alkalosis. Jadi alkalosis itu tubuh kita itu alkalinya lebih besar dibandingkan zat asamnya ya. Jadi zat basa yang ada di dalam tubuh kita itu lebih banyak dibandingkan zat asam. Ya, harusnya seimbang. Ya, tidak boleh bersifat terlalu asam, juga tidak boleh bersifat terlalu basa. Nah, terjadinya alkalosis ini dapat dipicu oleh hilangnya ion hidrogen, berkurangnya senyawa bersifat asam ini seperti karbon dioksida itu, atau meningkatnya serum bikarbonat ya yang bersifat basa. Nah, alkalosis disebabkan mengkonsumsi basa berlebih seperti baking soda, kemudian alkohol atau obat pencahar yang berlebih. Ya, jadi itu bisa menyebabkan berkurangnya karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Jadi terlalu asam berbahaya, terlalu basa juga berbahaya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan kali ini bisa bermanfaat sehingga kamu bisa membedakan mana zat asam, mana zat basa yang ada di lingkungan kamu. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahami ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan kita selalu terus berdoa supaya corona ini cepat menghilang dari alam semesta sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.